Mbah, ini akik ini Mbah. Kalau cincin ini bisa bikin jadi kaya atau yang ini atau yang ini atau yang ini, ya. Sekali lagi, kalau cincin akik ini bisa bikin jadi kaya, harusnya penjual batu akik lebih kaya dari pemilik tambang emas, ya kan? Logikanya kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi anehnya masih banyak orang yang percaya batu ini pembuka rezeki, ini ada isinya, lalu ini ataupun yang itu ada khodamnya, ini penarik uang, pokoknya macam-macam lah kayak gitu. Padahal dia sendiri dia ngaji dan dia juga berzikir. Dan lebih ironis lagi, lebih gak masuk akal lagi, dia ikut thariqah. Astagfirullah. Kalau hati, sekali lagi saya ulangi, kalau hati masih percaya benda dan semacamnya yang seperti itu tadi saya sebutkan di awal, lah terus tauhidnya itu di mana? Tauhidnya itu ada di mana? Oke, kita tanpa berlama-lama kita langsung masuk pembahasan Muraqiyul Ubudiyah. Ya, dalam kitab tersebut disebutkan wa min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Yang artinya kurang lebih demikian. Di antara tanda seseorang bersandar kepada selain Allah adalah berkurangnya harapan kepada Allah ketika ia mulai tergelincir, ketika ia mulai oleng. Gini aja Mbah, orang yang hatinya benar kepada Allah tidak akan bergantung kepada benda, karena ia tahu, ia paham Allah huwar razzaq, Allah lah yang maha pemberi rizki, bukan cincin, bukan raja, bukan jimat dan semacamnya, bukan batu akik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ingat. Jadi pengen ketawa lagi ya. Cincin lagi. Ini cuma batu, Bahkan ada yang kaca, pecahan kaca, pegang gelas dijadiin cincin, batu cincin kayak gitu. Kalau dipakai buat hiasan ya silahkan saja, monggo saja, seperti yang saya pakai, karena saya suka memakai cincin akik sebagai hiasan. Ini yang kecil-kecil, dipakai buat hiasan ya silahkan saja. Kalau dipakai sunnah karena perak silahkan, tapi kalau hati mulai yakin ini pembawa hoki, pembawa keberuntungan, nah itu yang kategori menurut saya pribadi berbahaya. Artinya apa? Terlihat seperti bangunan kokoh di luar tapi rapuh dari dalam, karena setan itu selalu mengajak manusia menyembah berhala yang besar. Kadang cukup membuat manusia percaya kepada sebab lalu lupa kepada Allah. Ada lagi, Imam Ibnu Athaillah rahimahullah berkata, la tarfa ilaihi hajatan
huwa musiluha ilaika. Janganlah sibuk membawa kebutuhanmu kepada Allah, karena Allah sendiri yang akan menyampaikannya kepadamu. Artinya apa? Allah sudah tahu kebutuhanmu, Allah tahu isi dapurmu, Allah tahu hutangmu, Allah tahu hutang-hutangmu, baik yang kamu ingat maupun yang enggak kamu ingat sama sekali. Allah tahu anak-anakmu belum bayar sekolah, Allah tahu. Mereka sangat butuh kasih sayang dan sokongan dana terutama. Tidak perlu mencari jalan lain, jalan syirik, jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kadang manusia itu lucu. Kalau ada orang berkata sholat malam, sedekah, tawakal, nah dia malas. Tapi kalau ada yang bilang di rumahmu itu loh ada emas gaib, loh langsung bersemangat. Puasa mutih mau, masuk hutan mau, mandi di malam-malam mau, mandi sumur tua 7 mau. Ya Allah, istighfar, astagfirullah. Padahal itu semua belum tentu diridhoi Allah, belum tentu. Jadi teringat kalimat seorang teman, orang obah orang mangan, kasarannya kayak gitu. Padahal itu semua belum tentu diridhoi oleh Allah. Dalam tasawuf diajarkan man ta'allaqa bi syai'in, ya, man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaih. Barang siapa menggantungkan dirinya kepada sesuatu, maka dia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Kalau hatimu bergantung kepada jimat, Allah biarkan kamu sibuk dengan jimat. Kalau hatimu bergantung kepada khodam, Allah biarkan kamu capek dengan khodam. Tapi kalau hatimu bergantung kepada Allah, Allah cukup. Allah akan mencukupkan hidupmu. Bah, orang-orang dahulu itu ya banyak yang miskin, tapi mereka tenang. Sekarang banyak orang ingin cepat kaya. Ya faktanya kayak gitu. Tapi hatinya geringsang, hatinya rusak. Sedikit-sedikit cari tarikan, sedikit-sedikit cari kode goib, sedikit-sedikit cari penunggu. Sekali lagi kita harus banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair." Ini masyhur hadis ini. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, bertawakal dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan memberikan kalian rezeki seperti yang Allah berikan kepada burung-burung, ya. Jadi jika kita semua bisa bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kita semua rezeki seperti burung diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Burung tidak punya jimat, tidak punya raja, tidak punya ritual, tapi yakin kepada Allah dan lihat Allah cukupkan kebutuhan burung. Astagfirullahaladzim. Kadang itu yang bikin sedih, yang percaya beginian bukan dari golongan orang awam, artinya tapi orang yang sudah merasa ahli dzikir, ahli thariqah,
Merasa lu ini, merasa. Ahli zikir, ahli thariqah, ahli ma'rifat. Sekali lagi, kita hanya saling mengingatkan saja. Padahal inti thariqah itu takhlis, ya, takhlisul qalbi lillah, membersihkan hati hanya untuk Allah, bukan malah menggantungkan hati kepada selain Allah. Astagfirullahaladzim. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah berkata, kullu syai'in tarkanu ilaihi dunallah sayakunu wabalan alaika. Iya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah berkata demikian. Segala sesuatu yang engkau jadikan sandaran selain Allah akan menjadi petaka bagi kamu. Dan itu nyata. Berapa banyak orang habis uang karena ditipu emas gaib. Sawah dijual, motor dijual, perhiasan dijual, dan mereka tanpa sadar telah terpedaya oleh tipu daya syaitan. Ada lagi yang katanya, wah sudah dibuka, sudah hampir keluar, tinggal tumbal, tinggal syarat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Syaitan itu memang pintar memainkan keserakahan manusia. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Karena takut miskin, akhirnya manusia mencari jalan haram. Bah, kalau memang Allah ingin membuatmu kaya, tidak perlu ritual aneh, gak perlu macam-macam. Allah tinggal berkata, kun fayakun, jadilah, maka jadilah. Selesai. Tidak perlu khodam, tidak perlu jin, tidak perlu penunggu. Yang Allah lihat itu hati. Dalam kitab Muraqiyul Ubudiyah dijelaskan, al-ikhlasu alla tatluba bi'amalika ghairallah. Ikhlas adalah ketika engkau tidak mencari selain Allah dalam segala bentuk amalmu. Sekarang coba tanya diri sendiri, zikirmu untuk apa? Zikirmu untuk Allah atau untuk dunia? Wiridmu untuk mendekat kepada Allah atau supaya cepat kaya? Tanyalah sama diri sendiri. Karena banyak orang berzikir, tapi yang dicari ya tetap dunia. Maka hatinya tidak pernah tenang. Aneh. Allah berfirman dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Bukan dengan akik, bukan dengan raja, bukan dengan jimat. Ya, ini sekali lagi cincin. Sebagai penutup, Mbah, batu ya tetap batu. Yang menjadikan hidup berkah itu ya bukan cincin, tapi sholatmu, kejujuranmu, sedekahmu. Ingat, sedekahmu dan bersih tauhidmu. Kalau masih percaya benda membawa peruntungan, takutnya ya yang hilang bukan uangmu saja. Uang, harta benda gak masalah hilang, tapi apa yang bisa hilang itu
akidahmu, itu yang lebih membahayakan. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.